Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are always fine. Are you ready to learn English? Okay, now we are discuss about in chapter 1. The title is opinions or asking and giving opinions. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang chapter 1 atau bab 1 tentang opinions. But before we learn to study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi, in this meeting we are discuss about opinions. Kira-kira ada yang tahu apa itu opinions? Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah memberikan suatu opini tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Opini merupakan pemikiran kita terhadap sesuatu yang faktanya belum bisa teruji dengan pasti. Jadi, mari kita membahas ya, what is the definition about opinions? So, opinion is a statement about an attitude or personal belief. Opinions cannot be proven or certain. Jadi, opini dalam bahasa Indonesia berarti opini yang maknanya pendapat atau pandangan maupun anggapan seseorang terhadap suatu peristiwa atau permasalahan tertentu. Namun, pandangan atau opini seseorang bisa jadi berbeda-beda. Hal itu atau bisa tergantung dari sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing orang. Kita bisa membedakan opini dari ciri-cirinya ya, mohon diperhatikan. Pertama, kurang dapat untuk dibuktikan kebenarannya. Jadi, yang kedua, bersifat objektif, berdasarkan perasaan, perkiraan, dan kemungkinan. Jadi, perhatikan jika memiliki 3 ciri tersebut itu merupakan dari opini. Yang pertama tadi saya ulangi ada kurang dapat untuk dibuktikan kebenarannya, yang kedua bersifat objektif, dan yang ketiga berdasarkan perasaan, perkiraan, atau kemungkinan. Jadi diingat-ingat ya, tadi opinions is a statement about an attitude or personal belief. Jadi opini itu merupakan pendapat atau pandangan maupun anggapan seseorang terhadap suatu peristiwa atau permasalahan tertentu. Jadi bisa ya dibedakan pengertian dari opini. Oke, jadi ini beberapa ekspresi yang bisa digunakan untuk meminta pendapat atau opinion or asking opinion. Minta pendapat kepada orang lain. Kita bisa mengucapkan what do you think of? Apakah yang kamu pikirkan? Selanjutnya kita bisa mengucapkan what do you think about? Apakah yang kamu pikirkan tentang bla bla bla? Selanjutnya ada what's your opinions? Apakah pendapatmu tentang sesuatu? Selanjutnya ada what do you feel about? Apakah yang kamu rasakan? Ada juga kita bisa menggunakan kata what can you say about? Apa yang kamu katakan tentang sesuatu? Selanjutnya ada how do you feel about? Bagaimana yang kamu rasakan atau apa yang kamu rasakan? Selanjutnya ada do you think? Apa yang kamu pikirkan? Selanjutnya ada yang terakhir what's your idea? Apakah pendapatmu? Apakah idemu? Jadi kata-kata atau kalimat yang saya ucapkan tadi merupakan asking opinions atau meminta pendapat seseorang. Jadi kata-kata itu bisa diaplikasikan ya ketika kita ingin meminta pendapat orang lain. Jadi sampai sini dipahami ya. Tadi ada what do you think of, ada what do you think about, ada what's your opinion of, ada what do you
feel about, what can you say about, how do you feel about, do you think. Terakhir ada what's your idea. Jadi itu merupakan contoh dari asking opinions. Tadi saya sudah menjelaskan tentang asking opinions, meminta pendapat. Nah, pada slide yang ini merupakan giving opinions, merupakan ekspresi yang digunakan untuk memberi opini. Jadi, ini adalah beberapa contoh kalimat atau kata ketika kita ingin memberi opini atau giving opinions. Ada yang kita bisa mengawali kata dengan in my opinions, artinya menurut pendapat saya. Selanjutnya in my view, artinya menurut pandangan saya. Ini adalah beberapa contoh ketika kita ingin mengawali suatu opini. Kita bisa juga mengucapkan I think, saya pikir. Selanjutnya I believe, saya percaya. I guess, artinya saya menebak. Selanjutnya ada to my mind, menurut pemikiran saya. Selanjutnya yang terakhir ada what I have in my mind. What I have in my mind. Jadinya apa atau pemikiran saya, menurut pemikiran saya, apa yang saya pikirkan. Itu merupakan bagian dari giving opinions. Tadi yang sebelumnya yang saya jelaskan adalah asking opinion, meminta pendapat. Sekarang adalah giving opinionnya atau memberi pendapat, atau bisa dikatakan kalau yang tadi meminta pendapat asking opinions dan yang ini adalah responnya giving opinionsnya, memberi pendapat. Bisa ya dibedakan, jangan sampai tertukar antara asking opinions dengan giving opinions. Di garis bawahi, asking opinions itu meminta pendapat, giving opinions itu memberi pendapat. Okay, in this slide, this is the response about your opinions. Jadi ini adalah jawaban atas respon atau pendapat yang dilontarkan. Jadi yang tadi itu ketika misalnya teman kita meminta pendapat, maka kita memberikan pendapat. Selanjutnya ketika teman kita memberikan pendapat, teman kita bisa juga merespon atau melontarkan suatu pendapat lagi. Misalnya dengan mengucapkan I think so. I think so memiliki makna saya pikir begitu. Kemudian ada that's right, artinya itu benar atau ya benar. Selanjutnya ada it's true. It's true artinya itu benar. Selanjutnya ada I don't think so. I don't think so memiliki makna yaitu saya tidak berpikiran begitu. Selanjutnya ada if I may say so, jika saya mengatakan begitu. Jadi selanjutnya ada I disagree. I disagree artinya saya tidak setuju. Diingat ya apa yang saya ucapkan ini dan diingat juga apa maksudnya, biar bisa dibedakan antara maksud dari asking opinion, maksud dari giving opinion, dan yang terakhir dari responnya. Ada tadi sampai I disagree. I disagree artinya saya tidak setuju. Yang terakhir ada I can't say that. Saya tidak mengatakan itu. Saya ulangi ya. Bila perlu, repeat after me. Jadi ulangi setelah saya ya. Jadi ini adalah beberapa respon atau atas pendapat yang dilontarkan. Jadi ketika kita memberikan suatu opini, maka teman kita bisa merespon kembali dengan mengucapkan I think so, ada that's right, ada it's true, I don't think so, if I may say so, I disagree, dan yang terakhir ada I can say that. Jadi bisa ya dibedakan antara ketiganya
antara asking opinions, giving opinions, dan yang terakhir adalah responnya. Okay, in this slide, this is the response about your opinions. Jadi ini adalah jawaban atas respon atau pendapat yang dilontarkan. Jadi yang tadi itu ketika misalnya teman kita meminta pendapat, maka kita memberikan pendapat. Selanjutnya ketika teman kita memberikan pendapat, teman kita bisa juga merespon atau melontarkan suatu pendapat lagi. Misalnya dengan mengucapkan I think so. I think so memiliki makna saya pikir begitu. Kemudian ada that's right, artinya itu benar atau ya benar. Selanjutnya ada it's true. It's true artinya itu benar. Selanjutnya ada I don't think so. I don't think so memiliki makna yaitu saya tidak berpikiran begitu. Selanjutnya ada if I may say so. Jika saya mengatakan begitu. Jadi selanjutnya ada I disagree. I disagree artinya saya tidak setuju. Diingat ya apa yang saya ucapkan ini dan diingat juga apa maksudnya biar bisa dibedakan antara maksud dari asking opinion, maksud dari giving opinion, dan yang terakhir dari responnya. Ada tadi sampai I disagree. I disagree artinya saya tidak setuju. Yang terakhir ada I can't say that. Saya tidak mengatakan itu. Saya ulangi ya. Bila perlu, repeat after me. Jadi ulangi setelah saya ya. Jadi ini adalah beberapa respon atau atas pendapat yang dilontarkan. Jadi ketika kita memberikan suatu opini, maka teman kita bisa merespon kembali dengan mengucapkan I think so, ada that's right, ada it's true, I don't think so, if I may say so, I disagree, dan yang terakhir ada I can say that. Jadi bisa ya dibedakan antara ketiga antara asking opinions, giving opinions, dan yang terakhir adalah responnya. Selanjutnya ini adalah contoh penggunaan ekspresi di dalam dialog atau penggunaan opinions in dialog atau di dalam dialog. Jadi di dalam slide ini ada percakapan antara Erna dan Ali. Erna mengatakan, "What do you think of our English teacher?" Jadi Erna di sini meminta pendapat ya atau asking opinions atau meminta pendapatnya Ali tentang apa pendapatmu atau apa yang kamu pikirkan tentang guru bahasa Inggris atau bagaimana menurutmu guru bahasa Inggris kita. Itu yang dikatakan oleh Erna ya, meminta pendapat kepada Ali, maka Ali menjawab, "He is smart and teach us clearly." Jadi Ali di situ memberikan giving opinions atau memberikan pendapatnya dengan mengatakan dia pintar dan cara mengajarnya atau mengajarnya sangat jelas. Itu merupakan giving opinions. Tadi pada Erna itu merupakan asking opinions karena ada kata what do you think of, itu merupakan asking opinion, sedangkan pada Ali tadi he is smart and teach us clearly, itu merupakan giving opinions atau memberikan pendapat. Selanjutnya Erna merespon kembali dengan mengatakan that's right. That's right merupakan ungkapan dari respon dari giving opinionsnya yang diucapkan oleh Ali atau respon yang diucapkan oleh Ali, maka Erna merespon kembali dengan mengucapkan that's right. That's right artinya setuju atau itu benar. Jadi bisa dibedakan ya atau bisa dipahami ketika opini dimasukkan di dalam percakapan atau dialog.
Jadi sangat mudah bukan menentukan. Jadi ketika suatu saat nanti anak-anakku ingin meminta pendapat atau memberikan pendapat kepada orang lain, bisa mengaplikasikan beberapa kata atau kalimat yang saya contohkan tadi, yaitu ada asking opinions dan giving opinions-nya. Jadi sangat jelas ya. So we can get conclusion from our meeting. And please remember, opinion is a statement about an attitude, a personal belief. Opinions cannot be proven or certain. Jadi, opini adalah sebuah pendapat atau pandangan maupun anggapan seseorang terhadap suatu peristiwa atau permasalahan tertentu, di mana ciri-ciri opini yaitu kurang dapat untuk dibuktikan kebenarannya, bersifat objektif berdasarkan perasaan, perkiraan, atau kemungkinan, di mana di dalam opini ada beberapa ekspresi yang digunakan untuk meminta pendapat atau asking opinions. Pertama, kita bisa mengucapkan dengan mengatakan what do you think of, what do you think about, what's your opinion of, and so on. Itu merupakan beberapa ungkapan ketika kita ingin meminta pendapat orang lain. Selanjutnya, ada beberapa ungkapan ketika kita ingin memberikan pendapat atau opini or giving opinions. Kita bisa mengatakan dengan in my opinions, in my view, I think, I believe, and so on. Jadi sudah jelas ya, itu beberapa contoh dari asking opinion dan giving opinion. Dan ketika kita ingin meresponnya kembali, kita bisa mengucapkan dengan I think so, that's right, it's true, and so on. Jadi itu beberapa penjelasan dari opinions. Jadi mohon dipahami ya. Okay, I hope you are always learn English. And thank you for your attention. Thank you for your time. Have a good study. And the last, we our close our meeting with say Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.